Pernah nggak sih kepikiran pengen bikin aplikasi mobile yang kelihatannya native banget, tapi pusing harus nulis kode buat platform yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal bongkar Framework 7, siapa tahu ini jawaban yang kalian cari. Dan kita bakal langsung lihat demo paling komplitnya. Sebelum kita ngomongin teknis, lihat deh angka ini. Lebih dari 17.000. Wow, ini tuh jumlah bintang di GitHub. Gampangnya, ini kayak jempol atau like dari ribuan developer lain. Jadi jelas ya, Framework 7 ini bukan proyek iseng-iseng, tapi emang tool yang serius, yang dipercaya dan didukung sama komunitas yang gede banget. Oke, jadi apa sih sebenarnya Framework 7 itu? Gampangnya gini, ini tuh kotak perkakas buat bikin aplikasi yang rasanya bener-bener asli, mau di platform apapun. Dan yang paling asik, ini bisa dipakai bareng Core, Vue, React, bahkan Svelte. Jadi kamu bisa tetap pakai teknologi jagoan kamu. Nah, ini dia rencana main kita hari ini. Kita mulai dari kenalan singkat, terus langsung nyebur ke demo Kitchen Sink buat lihat isinya apa aja. Abis itu, kita bedah komponen-komponennya, ngobrolin soal kustomisasi, dan di akhir, tenang aja, aku bakal kasih tahu cara gampangnya buat kamu coba sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian intinya ya, demo yang namanya Kitchen Sink. Percaya deh, ini cara paling cepat dan paling enak buat ngerti seberapa jagonya Framework 7. Kenapa namanya aneh banget kitchen sink? Ini tuh istilah gaul dalam bahasa Inggris yang artinya semua ada, lengkap banget. Jadi, demo ini isinya tuh contoh dari hampir semua komponen UI yang ada di Framework 7. Dari yang paling simple sampai yang paling ribet, semua dipamerin di sini. Dan ini bukan cuma kata aku loh, dokumentasi resminya Framework 7 aja bilang, pakai kitchen sink sebagai referensi utama pas lagi ngoding. Jadi ini bukan sekedar demo buat pamer, tapi bener-bener kayak peta atau kamus visual yang bisa kamu contek tiap hari. Sekarang kita lihat sekilas yuk, ada mainan apa aja di dalamnya. Siap-siap ya, kita bakal ngebut nih, biar kebayang betapa banyaknya pilihan yang ada. Mulai dari yang dasar dulu ya, ada action sheet buat pilihan menu, autocomplete yang pinter buat ngisi form, badge buat notif-notif kecil, dan ya jelas, button yang bisa diapa-apain aja. Ini semua tuh pondasi yang bisa hemat waktu ngoding kamu berjam-jam. Buat urusan data sama konten, ada kalender dan pemilih tanggal yang udah jadi. Card yang keren buat nampilin info, sama checkbox pastinya. Coba deh bayangin bikin kalender dari nol. Susah kan? Nah di sini tinggal pakai aja. Lanjut lagi, ada dialog buat interaksi penting, gauge buat nampilin data kayak di dashboard, navbar buat navigasi utama, sama sistem notifikasi yang fleksibel banget. Kelihatan kan? Hampir semua kebutuhan aplikasi modern udah ada di sini. Nah, di sini nih mulai kelihatan saktinya. Ada foto browser buat galeri foto yang cakep, progress bar buat nunjukin proses loading, search bar yang fungsional, sampai skeleton screen. Tahu kan yang placeholder abu-abu itu pas konten lagi loading? Itu bikin app kita rasanya lebih cepat. Ini solusi-solusi buat masalah UI yang biasanya ribet. Dan yang terakhir buat tur kilat kita, ada swiper buat bikin karosel gambar, tabs buat ngatur konten, timeline buat nampilin sesuatu secara urut, dan toast buat notif kecil yang nongol sebentar. Dan ingat ya, ini tuh baru secuil dari puluhan komponen lainnya. Oke, dari daftar tadi kita tahu Framework 7 komponennya banyak banget. Tapi kan, banyak doang nggak cukup kalau nggak fleksibel ya kan? Nah sekarang kita lihat segampang apa sih komponen-komponen ini di custom sesuai maunya kita. Jadi, Framework 7 ini bukan barang jadi yang kaku ya. Kamu bisa ubah hampir semuanya. Mau ganti tema warna biar cocok sama brand kamu? Bisa. Atur tipografi? Gampang. Ganti-ganti antara mode gelap sama terang? Tinggal klik. Bahkan buat yang suka ngoprek, bisa manfaatin variabel CSS buat kustomisasi yang lebih dalam lagi. Oke. Abis lihat semua ini, pasti ada yang nanya, gimana cara nyobainnya nih? Tenang, kabar baiknya gampang banget. Yuk kita lihat gimana caranya biar kamu bisa jalanin ini sendiri. Syaratnya cuma dua. Pertama, pastiin di komputer kamu udah ada Node.js. Kedua, tinggal download aja source code-nya dari GitHub. Udah, itu aja. Gampang banget, bahkan buat yang baru mulai. Nah, kalau kodenya udah di tangan, tinggal buka terminal, masuk ke folder proyeknya, terus ketik dua perintah simple ini. Pertama, npm install buat download semua bahan-bahannya. Kedua, npm run core buat ngejalanin si demo kitchen sink. Udah deh, segampang itu.
Jadi gitu, setelah kita lihat semuanya dari komponennya yang bejibun sampai kustomisasinya yang dalam banget, pertanyaannya sekarang buat kamu, pas nanti ngerjain aplikasi berikutnya yang penuh tantangan UI, kira-kira Framework 7 ini bisa jadi solusinya nggak ya?